Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sehat semua? Oke, hari ini kita akan bincang santai, ya. Nah, jadi telah hadir di sini Bapak Dr. Winanto Wiryo Martani, SHM Hum. Ya. Beliau punya aktivitas dan andil di dalam organisasi begitu banyak, ya. Dan beliau juga salah satu orang yang sangat dipercaya dari departemen atau dari pemerintahan berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Nah, jadi waktu bikin UU-JN dan seterusnya itu Pak Win paling tahu, ya. Saya termasuk salah satu orang yang suka ngorek-ngorek dari Pak Win. Saya tanya, kalau bikin akte harus jam atau pukul? Undang-undangnya ngomongnya apa? Jam. Pak Win bilang kalau jam itu menunjukkan perjalanan Jakarta ke Bandung 3 jam. Nggak bisa ngomong 3 pukul kan? Atau pukul 3 kan nggak bisa. Undang-undang jadinya begitu. Nah itu banyak cerita-cerita gitu ya. Jadi hari ini Pak Win akan sharing banyak, tapi kita fokuskan dahulu tentang permasalahan di bidang kredit ya. Nanti dari yang ringan-ringan ya sampai yang kelas berat ya. Nanti kalau ada yang mau tanya soal AIDA, tahu AIDA? Tahu AIDA? Ada AIDA ya. Nah, nanti silakan tanya Pak Win paling tahu ya. Nah, juga ada Pak kandidat Dr. Simon Yosudarso SH LLM ya. Nah, jadi kalau Anda sering ikut seminar-seminar dan seterusnya dan acara-acara kegiatan INI, nah Pak Simon ada juga aktif ya. Nah, kami semua ini dari Jakarta Barat termasuk Pak Win. Tapi Pak Win udah statusnya Werda, tapi beliau dengan energik, dengan semangatnya dia tetap ingin berbagi hal-hal yang positif untuk saudara ya, supaya nggak salah di depannya ya, nggak salah jalan ya. Mengenai masalah kredit, nanti saudara kalau udah sampai ke masalah perbankan, nanti kalian akan sangat berbenturan ya dengan isu-isu yang berkaitan dengan tempat pendudukan notaris dan tempat penandatanganannya. Kadang ada bank yang ngatur sedemikian rupa, katanya di pool. Ya. Nah, isu yang terakhir berkaitan dengan cover note. Nah, cover note itu kekuatan hukumnya seperti apa dan seterusnya. Nah, semua akan dibahas tuntas hari ini, tapi kita dalam suasana yang santai. Ya, suasana santai, tapi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, jadi masker tetap dipakai aja. Ya, oke, kita akan mulai acara hari ini. Sebelumnya kita akan doa dulu sebentar. Ya, saya akan pimpin ya dalam agama Kristen. Ya, mari kita berdoa untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah kumpulkan kami semua di tempat ini. Kami akan melakukan acara bincang santai. Engkau pimpin dan sertai kami sehingga acara ini dapat berakhir dengan baik dan memberikan banyak manfaat untuk kami semua. Kesehatan dari Engkau adalah menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk pembicara kami, Pak Win, dan moderator, Pak Simon, Engkau juga memberikan kesehatan yang baik, juga dapat memberikan hal-hal yang positif untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke acaranya, dengan permohonan maaf, Ibu Ketua Pengda Jakarta Barat, Ibu Ira Sujono, menyampaikan permohonan maaf karena beliau ada acara tempat lain, tapi tempatnya di sini bisa dipakai untuk acara ini. Ya, saya tidak perlu perkenalkan lebih jauh, Pak Win dan Pak Simon, kedua-duanya sudah sangat dikenal ya. Nanti Pak Simon akan memandu acara ini untuk selaku moderator. Ya, saya akan ada di sana
sambil saya masih menguji seminar hasil penelitian disertasi dari UNTAR, ada 2 mahasiswa harus diuji ya. Apa saya ada di sini bersama-sama dengan saudara ya. Oke, kalau saudara mau snack, minum, silakan buka, tapi habis itu tutup lagi ya. Jadi kita jaga kesehatan. Oke, Pak Win, monggo, Pak Simon, silakan. Ya, maaf ya. Jadi saya berdiri sebentar dulu sebelum duduk. Ya, jadi tema pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perjanjian kredit. Nah, bicara perjanjian kredit berarti pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Ada ungkapan, kenapa? Terlalu ini kurang tinggi. Oh, sorry ya. Agak ambil aja. Nah, sorry. Itu naikkan aja. Bisa. Kirinya turun bisa nggak? Ya, testing. Ya, jadi tema pada pagi hari ini adalah manajemen kredit. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa rekan-rekan notaris yang hadir pada tempat ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Ada ungkapan Bapak dan Ibu mengatakan uang tidak dibawa mati. Betul ya? Tapi tidak punya uang setengah mati. Betul kan? Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita kebetulan nggak punya uang? Solusinya apa, Bapak dan Ibu? Solusinya adalah kita membuat potongan-potongan kertas, yaitu potongan kertas seperti begini, ya. Kita membuat potongan kertas seukuran dengan mata uang. Ini potongan kertas, ya. Kita buat potongan-potongan kertas. Setelah itu kita rapikan, ya. Nah, setelah dirapikan kita tekuk begini, ini kan jadi rubah jadi uang. Jadi salah satu upaya, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah sekarang selanjutnya saya akan duduk untuk bincang-bincang dengan Pak Simon, ya. Baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Win. Ya, Pak Win rupanya sekarang makin hebat nih. Bisa main sulap juga. Amin. Oke. Ya. Pak Win, pagi ini kita bincang-bincang santai dengan rekan-rekan Jakarta Barat dan banyak juga ALB pada pagi hari ini, Pak. Nah, kalau kita ini sebagai pembukaan ya, mungkin wejangan dari Pak Win gitu ya, bahwa di dalam kalau kita misalnya lihat di YouTube, di mana ya, kita mendapatkan banyak sekali iklan. Ayo pinjam uang gitu ya. Menggoda sekali. Katanya bunganya kecil gitu ya. Lalu bisa dicicil seenaknya, sebebasnya begitu ya. Ya, satu sharing. Nah, ini untuk adik-adik kita yang masih muda ini, kita bagaimana ya kita bisa memberikan masukan ya Pak Win ya? Khawatirkan kalau ada dampak negatif tidak kalau meminjam uang dengan seenaknya begitu ya, tanpa memikirkan kemampuan mengembalikan atau cicilannya. Monggo Pak Win. Baik, jadi begini, hati-hati sekali tawaran mungkin pakai tadi. Maaf ya. Jadi kita harus hati-hati sekali apabila ada tawaran-tawaran yang memberikan pinjaman melalui online, ya itu bahaya sekali. Kenapa? Sebetulnya online ini tidak punya izin dari OJK. Cepat, 1 jam juga cair gitu. Tapi di belakangnya nanti banyak debt collector. Nah ini hati-hati sekali. Artinya jangan sampai karena kita butuh mendesak, akhirnya sudah keluar dananya itu dan kita
mengerikan sekali loh saudara mengenai pinjaman online itu. Kalau kita kerja di kantor, itu kantornya diteror. Ya, saya mau bicara dengan karyawan Bapak namanya si A, dia pinjam uang sekian, dia tidak mengembalikan, sehingga nama dia rusak, bisa-bisa dikeluarkan sama perusahaan itu. Nah ini yang saya katakan, hati-hati sekali, kalaupun kita butuh uang, jangan sekali jalan pintas. Jalan pintas itu melalui pinjaman online. Itu bunganya nggak kira-kira. Ya, itu aja Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Win untuk arahannya ya. Memang itu menjadi sebuah perhatian ya yang mesti teman-teman juga rekan-rekan, adik-adik kita perhatikan. Jadi tadi kalau pinjaman online itu beresiko Pak. Jadi sebaiknya kalau kita butuh pinjaman atau waktu nanti membuka kantor, butuh dana begitu ya. Sebaiknya bagaimana Pak kita memperoleh dana itu ya untuk kita bisa menjalankan tugas jabatan kita dengan sempurna. Lalu juga apa yang harus diperhatikan dari kreditur, apakah ada 5C atau dari debitur, tanggung jawabnya bagaimana Pak? Ya, kita pertama-tama pada waktu sudah diangkat sebagai notaris. Mungkin kita memerlukan dana untuk bisa buka kantor, ya kan? Nah, satu-satu cara adalah memang kita ajukan permohonan ke lembaga yang sah namanya bank, ya. Karena bank itu secara undang-undang tunduk pada undang-undang perbankan. Dan kita mengatakan bahwa kami adalah notaris dan kami ingin memohonkan dana untuk membuka kantor ya. Nah, biasanya bank akan melihat sebelum nasabah diberikan pinjaman, dia akan melihat unsur 5C, Charlie ya. C yang pertama itu adalah karakter. Bagaimana profil dari si nasabah? Apakah nasabah ini orangnya pribadinya baik apa tidak ya? Maaf, dalam dunia bisnis saya mengambil istilah yang mesti dihindari 3C lagi, tapi C-nya itu C lain. Itu dari bahasa Mandarin minjem uang itu ciok. Udah gitu dicia, dimakan, kalau itu kabur caw. Waduh, ini benar-benar udah nggak karu-karuan nih. Minjem uang, makan, kabur, dicari DPO. Nah ini kalau udah begini udah repot. Nah tapi 5C yang dimaksudkan perbankan itu adalah pertama karakter dari si nasabah. Bagaimana pribadi si nasabah itu, apakah orang ini dapat dipercaya. Ya. Nah notaris itu kan jabatan yang mulia, pasti dia tidak akan mungkin mau berbuat sesuatu karena syaratnya jadi notaris itu kan sudah melalui ujian kode etik, sudah melalui surat catatan polisi ya, artinya dia benar ya. Jadi otomatis reputasinya itu benar ya. Nah, yang kedua itu adalah kapasitas untuk dia bisa nanti mengembalikan pinjaman. Karena dia mempunyai kantor, udah mendapatkan nasabah, mendapat honor, pasti dia bisa mengembalikan. Nah kemudian kapital modal sendiri itu apa? Ya mungkin saja dia sudah punya modal sedikit ya, tapi perlu pengembangan untuk umpamanya apa? Merenovasi kantor yang ada. Nah yang keempat itu biasa diminta kolateral. Jaminan. Jaminannya siapa? Jaminan bisa diberikan oleh semuanya saudaranya yang sudah cukup mapan, menjadi penjamin pribadi, personal guarantee bisa ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menjamin ya umpamanya ini pernah kejadian ada notaris baru diangkat minta pinjam uang di bank dan bank minta jaminan pribadi. Siapa jadi penjamin pribadi? Kepala sekolah dia. Ini benar-benar terjadi. Kepala sekolah dia waktu sekolah di SMP. Kepala sekolah loh. Dia menjamin ini anak dari kecil memang benar gitu loh. Bayangin, kepala sekolah kan nggak punya duit. Tapi karena jaminan itu diberikan pinjaman. Nah yang terakhir adalah condition. Keadaan daripada situasi waktu diberikan pinjaman. Kalau seandainya pada zaman pandemi kemarin, mau minta kredit buat bisnis rumah makan, rasanya nggak akan disetujui. Lah siapa mau makan dalam keadaan begini kan? Pasti akan ditolak. Nah, 5C tadi merupakan syarat di dalam pemberian kredit.
Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Win. Jadi kalau dari aspek kreditur pasti memperhatikan 5C ya Pak. Kalau dari debitur, tanggung jawab kita kalau terkait 1131, 1132, gimana kira-kira ya Pak Win? Jadi begini, debitur itu wajib mengembalikan uang yang diterimanya. Kalau dia sampai tidak bisa mengembalikan, nah dia bisa dinyatakan pailit. Nah, kalau pailit urusannya jadi rumit ya. Apakah perjanjian kredit bisa dikenakan pidana? Pertanyaan. Apakah pinjaman kredit bisa jadikan pidana? Bisa. Kalau kredit yang diterima itu disalahgunakan. Kredit untuk membuka usaha restoran digunakan untuk jual beli narkoba. Nah, udah itu. Larinya ke pidana. Demikian, Pak. Baik Pak Win, terima kasih. Nah, ini kita terkait kepada kita ya, adik-adik kita juga dan kita notaris ini ya, membuat akta. Pak Win, harus klausula apa yang mesti diperhatikan dalam kita menjalankan tugas jabatan membuat sebuah perjanjian kredit gitu ya? Klausula apa saja yang penting supaya kita bisa aman dalam membuat perjanjiannya, Pak. Tiba-tiba kita membuat perjanjian, dibilang kita membuat perjanjian bank gelap gitu. Ya, kita membuat perjanjian dengan tengkulak atau lintah darat. Lalu kita diseret-seret ikut terlibat dalam hal tersebut. Nah, apa yang mesti kita perhatikan sebelum membuat akta itu, Pak? Pertama-tama kita mengetahui notaris harus mengikuti dan mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang 30 tahun 2004 diundangkan 6 Oktober 2004. Kemudian diubah dengan Undang-Undang 2 tahun 2014. Ada satu pasal 4 UJN. Pasal 4 itu mengenai sumpah jabatan. Bahwa notaris dalam menjalankan jabatan itu harus jujur, amanah, seksama, dan tidak memihak. Ada kalimat berikutnya, notaris wajib mematuhi UJN dan undang-undang lain. Saya garis bawain, wajib mematuhi UJN dan undang-undang lain. Apa undang-undang lain? Undang-undang lain di luar UJN, tapi wajib dipatuhi. Antara lain, undang-undang mengenai perbankan. Ya, tadi dikatakan Pak Simon, bagaimana nih kalau yang memberikan pinjaman itu adalah bukan lembaga yang sah, seperti pinjaman online, ya, ojol, ilegal. Terus kemudian kita ikut-ikutan melegalisir lagi dokumen itu, akan jadi masalah. Ada lagi apa yang mesti diperhatikan. Ini mohon maaf ya, ada rekan kita masuk LP loh di Jawa Tengah. Gara-gara apa? Melanggar pasal 5 Undang-Undang 8 2010. Apa sih? Undang-Undang 8 2010 itu apa sih? Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan Pencucian Uang. Makanya rekan-rekan notaris nanti minta asisten setelah pulang ke kantor print Undang-Undang 8 2010, Undang-Undang TPPU, Yungto Peraturan Pemerintah 43 2015. Kenapa saya minta sebaiknya di print? Supaya kita bisa mengikuti. Kalau saya bicara pasal, Anda nggak ngikutin, bingung juga. Nah, tapi nanti bisa dibaca lagi. Di dalam Undang-Undang 8 2010, Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencegahan Pencucian Uang, ada 3 pasal. Pasal 3, pasal 4, pasal 5. Nah, pasal 34 mengatakan barang siapa ikut aktif mencuci uang dipidana 20 tahun. Waduh. Plus denda 10 miliar. Aktif, ya. Pasal 5 mengatakan barang siapa ikut serta mencuci uang dipidana ancaman 5 tahun, denda 1 miliar. Notarisnya dihukum 1,5 tahun. Ceritanya gimana kok sampai dihukum? Yang bersangkutan sebagai notaris dan sebagai PPAT membuat akte jual beli dengan jumlah yang cukup besar. Kewajiban pihak penjual harusnya menerima pembayaran dari si pembeli langsung. Tapi si pembeli bilang sama notaris, tolong minta rekening korannya,
saya storin uang ke rekening notaris, nanti bayarin ke penjual. Nah, ketangkep loh si pembeli itu ternyata dia terkena tindak pidana menyalahgunakan, ya. Akhirnya dia kriminal kan, karena dia kena tindak KPK tuh. Benang merahnya ke notaris loh. Nah, si notaris apakah mungkin karena awam atau karena diiming-imingi dengan materi, katanya dikasih upah 2 miliar. Bayangin, di samping honor. Oleh karena itu dia kena loh, nggak bisa. Setiap undang-undang sudah diundangkan mengikat seluruh warga negara. Maka harapan kami, rekan-rekan notaris untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan mutakhir, updating peraturan, never stop learning. Bahasa Jawa halusnya sampun mandek anggenipun ngangsu kaweruh. Sampun jangan mandek berhenti ngangsu menimba kaweruh pengetahuan. Bahasa Minang jan baranti balaja, jangan berhenti belajar. Bahasa Toba unang mansohot marsi ajar. Jangan pernah berhenti menimba ilmu, ya. Jadi kita tidak boleh, ya. Maaf saudara kita yang dari Muslim ada ungkapan utsilbu ilma minal mahdi ilah laji. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang kubur. Itu ungkapan. Jadi belajar tidak boleh berhenti, ya. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Win. Pak Win, jadi tadi yang rekan kita di Jawa Tengah itu jadi kena pidana gitu ya? Iya, karena dia pasal 5 ikut serta dalam tindak pidana pencucian uang, ikut serta. Ngapain kamu ikut-ikutan? Minjemin rekening banknya itu Pak ya? Betul. Kena, dan ini benar-benar loh, saya prihatin sekali karena semua laporan ke MPPN. Semua notaris-notaris yang bermasalah di Indonesia, semuanya masuk ke pusat. Saya kebetulan di Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sejak 2005 sampai sekarang. Ya, berkah dalam masih dipakai ya. 2005, 2011 saya mewakili unsur notaris. 2011 saya diminta oleh Dekan Fakultas Hukum UI masuk lagi tapi dari unsur akademisi. Itu aja Pak Simon. Baik. Pak Win, saya gali sedikit di sini ya Pak Win. Ya. Biasa kan pembeli itu selalu bilang begini, saya ini kurang percaya rekeningnya penjual, ya. Nanti dia lari, caw tadi kan, hilang. Jadi saya lebih percaya kalau uang saya rekening notaris begitu. Ya, betul. Nah, padahal uang itu uang kotor gitu ya, uang panas gitu, sehingga notaris terseret. Nah, solusinya apa Pak? Kalau dalam hal pembeli kurang yakin sama penjual, padahal kita sebagai notaris juga tidak rela rekening kita dimasukin uang sebegitu besar ya, sehingga kita terseret. Jadi solusi, sebelum Pak. saya menjawab, saya ingin menjelaskan pada rekan-rekan, sampai kapan tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatan. Saya ulangi lagi. Sampai kapan notaris bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya? Jawabnya di UJN pasal 65. Mengatakan notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab terhadap minuta yang dibuatnya, termasuk minuta diserahkan pada pemegang protokol. Ingat. Nah, pada saat notaris membuat kesalahan, berakibat dua hal. Tuntutan perdata ganti rugi, yaitu klien merasa dirugikan menuntut ganti rugi, dan tuntutan pidana. Nah, tuntutan perdata ini nggak main-main, daluarsanya berakhirnya 30 tahun. Bayangin, pasal 1967 KUH Perdata. Jadi kalau kita dikasih panjang umur sampai 90 tahun, selama itu kita berbuat kesalahan, kita dituntut ganti rugi. Benar. Dan ini terjadi sekarang rekan notaris Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor. Benar. Kenapa dia sampai dituntut ganti rugi? Lupa. Nah, gimana? Kelupaan dia. Mencantumkan satu pasal yang sangat penting dan sangat mutlak. Tidak dimasukkan dalam akta apa? Pengikatan jual beli dengan angsuran. Di dalam ikatan jual beli dengan angsuran itu ada satu pasal yang wajib dimasukkan. Dia lupa loh memasukkan. Apa pasal yang mesti dimasukkan? Pihak penjual memberi kuasa pada pembeli yang berlaku setelah pembeli melunasi harga jual belinya, mewakili penjual tanda tangan di depan PPAT.
ini tidak dimasukkan oleh si notaris. Transaksinya 150 miliar, bayangin. Sudah lunas, penjualnya yang hilang. Karena dia merasa rugi, tanahnya naik lagi. Nah gimana? Si pembeli kan dirugikan, dia udah bayar lunas. Maka dia nuntut notarisnya, harus mengganti uang yang sudah saya keluarkan. Nah sekarang jadi bermasalah. Ini benar-benar terjadi, maka saya katakan notaris dalam menjalankan jabatan pembuatan akta harus sempurna. Nah yang kedua, boleh nggak notaris menolak membuat akte? Jawabnya boleh. Diatur di mana? Di Undang-Undang 2 2014, perubahan Undang-Undang 30 tahun 2004, pasal 16 ayat 1 huruf E. Ya. Notaris berwenang menolak jika ada alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat itu alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya. Harta bersama suami istri mau dialihkan, mereka mau menjual si suami, istrinya nggak mau ikut tanda tangan, katanya nggak bisa. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan wajib, ya itu aja. Demikian. Pak, tapi tadi solusinya yang kita tidak mau minjemin rekening bank kita gitu loh. Iya, begini. Jadi begini. Kalau kita menerima titipan uang dari nasabah, dari klien kita, supaya jangan kena pasal 55 ayat 1 KUH pidana, ikut serta dalam tindak pidana, maka buatlah pernyataan pakai meterai 10.000. Yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa, menyatakan uang sejumlah sekian, ya umpamanya 500 juta atau berapa, yang dipergunakan untuk membayar pajak SSP atau BPATB, bukan uang dari hasil tindak pidana. Tanggung jawab semuanya tanggung jawab kami. Tanda tangan berat gitu loh. Nah kalau ternyata dia bohong, kita lepas dari Pak Polisi. Ini loh, ini ada pernyataan dari yang bersangkutan. Nah kalau dia nggak mau tanda tangan gimana? Tolak aja. Berarti ada sesuatu dalam tanda petik dia tidak benar. Itu Pak Simon. Termasuk jadi uang harga pembelian ya Pak, yang dititipkan dibuat pernyataan juga ya Pak? Ya, jadi kita memang kan sebetulnya gini. Gimana perlindungan jabatan notaris? Jabatan notaris mendapat perlindungan satu di pasal 66 Undang-Undang 2 tahun 2014. Saya ulangi, pasal 66 Undang-Undang 2 tahun 2014. Jika notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum maupun pengadilan harus dengan seizin Majelis Kehormatan Notaris. Pelaksanaan adalah MKNW. Nggak boleh, ataupun pengambilan minuta loh, pengambilan salinan akte, nggak boleh minuta, nggak boleh diambil. Jadi kalau ada polisi nih, sekonyong-konyong dalam kantor nih mau ngambil minuta berselah, jangan dikasih. Pak, ini ada undang-undang nih, pasal 66, undang-undang wajib dipatuhi oleh Bapak, ya. Ini harus minta izin MKNW, dia nggak ngerti hukum, maunya mau ambil aja tuh minuta itu salah tuh, ya. Yang boleh diambil juga itu salinan. Nah kalau memang diperlukan penyidikan, ini tanda tangannya diingkari nih sama yang bersangkutan, kan perlu di live stream. Nah, dibawa minutanya oleh yang bersangkutan sendiri, jangan dibawa ke polisi loh, hilang tuh. Ingat ya, pemotretan lab krim, ya, lab forensik harus notaris bawa bendel. Itu udah dibendel nih, udah dipotret bawa pulang lagi. Jangan dititipin bisa hilang, ya begitu. Jadi pelindungannya di situ. Nah, yang kedua ada putusan Mahkamah Agung nomor 702 ya. Garis miring SIP 73. Catat tuh. 702 Pak garis miring SIP Sierra India Papa 73 tanggal 5 September 73. Mengatakan putusan Mahkamah Agung notaris membuat akte berdasarkan bukti formal dan keterangan para pihak yang dituangkan dalam akte notaris. Jika terjadi masalah hukum, tanggung jawab para pihak sendiri. Saya ulangi lagi ya. Putusan MA nomor 702 Pak garis miring SIP 73 tanggal 5 September 73, 5 September 73 mengatakan akte notaris atau akte dibuat oleh notaris itu berdasarkan bukti formal dan keterangan para pihak yang dituangkan dalam akte notaris. Kalau terjadi masalah hukum itu menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Saya jelaskan. Notaris buat akte bukan berdasarkan bukti materi, bukti formal. Si pengadil menyerahkan akte nikahnya biaya pura, bukan materi apanya? Biaya pura. Iya, sini. Ini dibuka semuanya. Karena itu nggak pernah ada masalah. Yang ini ya.
Kemudian dokumen bukti formal itu yang dikeluarkan. Nah, ternyata dipalsukan. Jadi yang hadir ya, maaf, seorang ibu-ibu ya, dia menyerahkan semua dokumen palsu loh. KTP-nya palsu, akte nikah palsu, kartu keluarga palsu, waktu menghadap juga pakai bulu mata palsu. Itu semua bukan tanggung jawab notaris. Ya, karena berdasarkan bukti formal. Kemudian berdasarkan keterangan para pihak. Seorang di dalam undang-undang KUH pidana pasal 50 ya, seorang menjalankan peraturan tidak bisa dipidana. Ya. Jadi artinya notaris membuat akte berdasarkan peraturan undang-undang. Nah, contoh, seorang petugas kepolisian sedang berdinas di kantor polisi, kedatangan anggota masyarakat, Pak Polisi saya lapor, saya kehilangan mobil Kijang Innova nomor B556 SP ya, tahun 2020 sedang diparkir di halaman Biasuk Megaria jam 4 sore. Dibuat berita gitu, serahkan. Dengan berita acara tadi yang bersangkutan dapat uang asuransi ganti rugi. Padahal dia bohong loh. Itu sudah dijual. Bisa nggak asuransi nuntut Pak Polisi, kenapa kamu dapat keterangan jadi saya rugi? Nggak bisa. Pak Polisi menjalankan karena jabatannya berdasarkan keterangan para pihak. Begitu bukti formal, petugas imigrasi di bandara-bandara menerima tamu luar negeri bawa apa? Paspor. Dilihat fotonya stempel jebret, lu paspornya palsu loh. Bisa nggak deh orang imigrasi dituntut? Nggak bisa. Dia berdasarkan bukti formal. Itu penjelasannya. Baik Pak Win, terima kasih. Jadi notaris yang menjalankan tugas jabatan secara benar itu tidak bisa dipidana gitu ya. Karena kita melaksanakan tugas jabatan sesuai pasal pidana itu tidak bisa dipidana. Baik, Pak Win tadi ada sedikit yang belum tuntas Pak Win. Jadi kita boleh tidak membuat perjanjian kredit hutang piutang dengan antara orang perorangan Pak Win. Misalnya saya pinjam ke Pak Win. Nah, bagaimana supaya tidak terjerat dalam bank gelap? Ya, perjanjian kredit antara orang perorangan, utang piutang maksudnya ya, diperbolehkan dengan syarat ketentuan pasal-pasal yang dimuat dalam perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan dunia perbankan. Maksudnya bunganya jangan 1 minggu 10%. Nah, 1 bulan 40% itu udah namanya syak loan. Syak itu hiu, loan itu pinjaman. Ya, reader ordonansi, nggak boleh. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada klien mau bikin perjanjian utang piutang orang perorangan? Yang aman buat notaris apa? Yang aman, kalau ada agunan, jangan sekali-kali pihak si kreditur minta kuasa menjual dari debitur. Jangan sekali-kali, tapi dimuat ketentuan untuk dipasang hak tanggungan. Kalau si kreditur menolak, lepas aja. Ya, karena ada putusan Mahkamah Agung 27 Februari tahun 89, 27 Februari tahun 89, ya, nomor 2660. Perjanjian kredit utang piutang harus diikat dengan jaminan yang dipasang dengan hak tanggungan. Kalau uang prestasi dijual dengan lelang, ya, tidak boleh di bawah tangan. Itu aja ketentuannya. Ya, ini baru-baru memang di TikTok itu ada yang itu ya Pak ya. Nah, yang itu ada maaf, maaf, saya juga melihat yang menyampaikan adalah seorang wanita, rambutnya panjang, mukanya bulat telur. Saya nggak tahu apakah dia konsultan, biro jasa, atau notaris, saya nggak tahu. Cuma dia mengatakan begini, Bapak dan Ibu, kalau kasih pinjaman uang sama peminjam, untuk amannya bikin aja pengikatan jual beli lunas dan kuasa untuk balik. Nah, itu nggak benar. Karena ada putusan Mahkamah Agung nomor 3247 Pak Beda. Maaf ya, mau dicatat boleh ya. 3247 Pak PDT tahun 87. Ya, jual beli dengan dasar utang piutang batal. Itu putusan MA. 3 berapa Pak? 3247. 3247. Iya, iya. KPDT. Saya catat ya. Saya catat sebentar. Ini nomor 3247 KPDT 87 betul. 87 ya. Jual beli dengan alas hak berupa utang piutang batal. Itu putusan MA.
MA yang memutuskan, jadi nggak boleh. Makanya Bapak dan Ibu, rekan-rekan notaris yang kami hormati, kalau kedatangan klien mau beli jual beli PPAT, kita mesti tanya, Pak, ini jual belinya ini dalam rangka memang murni Bapak punya tanah mau dijual, atau memang ada pinjam meminjam? Oh, ini pinjam meminjam, saya nggak mau, saya rugi, nanti saya pinjamin doang. Debitur nggak mau bayar, saya minta dibalik nama. Jangan dibikin, ya, jangan dibikin. Atau batal. Benar. So, kita nanti menghadapi pada lawyer yang lebih paham mengenai hukumnya. Gunakan pasal ini udah selesai, batal. Ya, itu aja sebagai satu masukan supaya kita jauh lebih hati-hati. Ya. Dan kalau sampai dibatalkan, notarisnya siap-siap ikut digugat. Nah, tadi kan dikatakan ganti rugi lagi. Tanggung jawabnya kalau membuat kesalahan, tuntutan ganti rugi. Satu. Dua, tuntutan pidana. Nah, tuntutan pidana apa? Pasal 263 dan 264 KUH pidana. Barang siapa membuat akte otentik palsu diancam pidana 8 tahun penjara. Dan ini terjadi. Rekan notaris terjadi, masuk penjara. Di mana tuh, Pak? Dia membuat akte perjanjian kredit fiktif dengan karyawan bank. Dan banknya dibobol 80 miliar. Gila. Jadi apa? Dia sudah lupa. Ya, bahwa jabatan notaris itu adalah jabatan amanah. Dan ini benar-benar terjadi. Kemudian pasal 266 memberikan keterangan palsu dalam akte otentik, ancaman 7 tahun. Rekan kita kena juga. Mungkin masih ingat kasus pendiri dan jubir. Nah, itu ada. Yang ketiga pasal 55 ikut serta dalam tindak pidana tadi yang terbanjir di Jawa Tengah. Ya, gitu. Ya. Jadi rekan-rekan kita masih hati-hati sekali kalau dia ini adalah hutang piutang, jangan kita masukkan ke jual beli, ya. Karena niatnya bukan menjual, dia mau pinjam uang, menjaminkan aset. Lalu para pihak yang meminjam kreditur maunya dibalik nama ke kreditur aja. Nah, itu yang Pak Win maksud ya. Betul. Jeratannya banyak itu ke notarisnya, ikut serta di sana sini, bukan hanya ganti rugi. Betul. Iya, bisa juga, nanti Pak. repot ya, betul. Iya. Oke, itu. Terima kasih Pak Win. Ya. Kita lanjut ya Pak Win. Pak Win, ini kalau kita ini untuk rekan-rekan ya, adik-adik kita ya, dalam membuat akte perjanjian kredit itu hal apa saja yang mesti diperhatikan Pak ya? Misalnya adanya gebonden mede eigendom, harta bersama yang terikat begitu ya Pak ya, ada pasangannya WNA atau ada tanah warisan, kira-kira apa yang diperhatikan Pak? Jadi begini Pak Simon, waktu kita membuat akte perjanjian kredit, berarti ada jumlah uang yang diserahkan bank kepada debitur dan bank minta agunan terhadap si debitur. Sesuai dengan undang-undang perbankan, setiap bank memberikan pinjaman mesti diikuti dengan agunan daripada si debitur. Nah, debitur bisa saja menyerahkan agunan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, barang bergerak itu antara lain mobil, bisa diikat dengan fidusia atau mesin-mesin. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, pengertian namanya harta bawaan. Ya, hati-hati nih. Kalau si nasabah bilang, ini saya serahkan, saya punya sertifikat, berikut bangunannya. Jadi ini harta bawaan kok saya bikin. Tunjukkan akte jual belinya tahun 2020, menikah 2022. Harta bawaan. Belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa? Kita harus yakin bahwa harta bawaan yang dijaminkan itu statusnya pada saat dimiliki dan selama perkawinan tidak pernah berubah. Takutnya itu tadinya bangunan rumah tua, harta bawaan. Waktu menikah, mereka renovasi, diambrukin, dibikin yang baru, itu kan harta bersama. Itu nggak bisa lagi kita bilang harta bawaan. Waktu dibeli tanah kosong, masih bujangan, masih gadis. Waktu menikah dibangun. Ini bukan harta bawaan lagi, karena sudah berubah statusnya. Oleh karena itu kita mengatakan tidak bisa.
Nah, selanjutnya dia mengatakan, Pak Notaris, ini saya ada perjanjian kawin pisah harta. Tunjukkan akte notarisnya. Kita harus mengetahui Bapak dan Ibu, perjanjian kawin pisah harta ada 3 jenis. 1, untung dan rugi, win and verlies. Kedua, vruchten and inkomsten, hasil dan pendapatan. Yang ketiga, pemisahan sempurna, baik harta bawaan, harta gunung gini. Yang lazim yang ketiga nih, yang dibikin notaris. Betul. Tapi kita nggak boleh nganggap ini belum tentu, karena hasil dan pendapatan itu ketentuannya tidak semuanya dipisahkan. Ya. Yang dipisahkan harta bawaan, hasil pendapatan tidak loh, hati-hati. Nah, ketentuan perjanjian kawin pisah harta diatur di pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Mengatakan perjanjian kawin dibuat pada saat atau sebelum mereka melakukan pernikahan dan disahkan di kantor pencatatan nikah. Berarti Bapak dan Ibu, kalau hanya menerima dokumen akte notaris perjanjian kawin pisah harta belum sempurna. Kita wajib menanyakan, ini sudah disahkan belum di kantor catatan pernikahan? Belum. Lah ya, itu belum sempurna, jadi mesti kawan nikah ikut tanda tangan. Kalau bilang sudah, buktinya apa? Kalau mereka subjeknya tunduk pada hukum perdata, di akte kawin yang kayak ijazah 1 lembar tuh diketik di bagian belakang berdasarkan ya perjanjian kawin ini dilakukan dengan perjanjian kawin dengan notaris siapa, namanya siapa, disebut, diketik bagian belakang. Nah, kalau di saudara kita yang muslim di kayak buku nikah yang paspor ditulis loh tulisan tangan, itu baru sempurna. Nah, kalau mereka bilang, loh saya nggak ngerti, habis notaris nggak ngasih tahu sama saya, mesti daftarkan. Oke, Anda minta penetapan pengadilan. Pengadilan memerintahkan kantor pencatatan nikah, baik catatan sipil, KUA, untuk menulis, nanti di bagian belakang tulis, berdasarkan penetapan pengadilan di Jakarta Barat, tanggal sekian nomor sekian, antara A dan B dibuat dengan perjanjian kawin nomor sekian. Itu karena mereka tidak lapor, notarisnya lupa, nggak ngasih tahu. Nah, itu aja yang dipenuhi. Jadi artinya kita hati-hati sekali kalau kita menerima akte perjanjian kawin. Ada putusan MK yang mengatakan nomor 69 garis miring PUU 13 Romawi 2015. Nomor 69 garis miring PUU Papa Ultra garis mendatar 13 Romawi garis miring 2015. Mengatakan perjanjian kawin boleh dibuat setelah mereka menikah. Ya. Kasus ini terjadi, kasusnya ada namanya seorang wanita WNI namanya Ibu Ike Farida menikah sama orang Jepang Mr. Soichi Oni di KUA. Karena si Soichi ini muslim. Waktu dia mau beli rumah di Pondok Indah, bagian hukumnya Pondok Indah bilang, Bu, Ibu sudah menikah sah dengan warga negara asing tanpa pisah harta. Repot loh Bu, Ibu sudah beli, tidak boleh lewat 1 tahun, mesti dialihkan, kalau enggak gugur. Pasal 21 ayat 3 UPA. Pasal 21 ayat 3 UPA mengatakan yang boleh memiliki tanah hak milik WNI. Kalau hak guna bangunan pasal 36 ayat 2 UPA. Ibu sudah beli, nanti repot. Kalau nggak dialihkan, gugur. Ibunya bingung gimana ya kalau begitu. Akhirnya konsultasi dengan Prof. Jimli Asidiki. Ini ya kalau begitu mesti bikin pisah harta. Tapi putusan kan tidak berlaku surut. Nggak bisa mundur dong. Itu asal mulanya terbitnya putusan MK 69 garis miring PUU 13 Romawi 2015. Begitu Pak Simon. Baik Pak Win, terima kasih. Jadi kita mendapatkan insight baru nih. Kalau dia beli tanahnya tahun 2020, tadi kata Pak Win ya, menikah 2022, artinya kan belum beli sebelum nikah nih. Belum tentu harta bawaan. Mesti kita cek IMB juga ya Pak? Maksudnya hartanya tetap harta bawaan. Cuma statusnya itu apakah boleh dialihkan memenuhi pasal 35 ayat 2, Yungto 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Betul. Harta bawaan di bawah penguasaan yang bersangkutan dapat dialihkan tanpa persetujuan kawan nikah. Itu bunyinya pasal harta bawaan. Harta tetap harta bawaan, tapi kalau statusnya berubah, tadinya tanah kosong waktu belum nikah, setelah menikah dibangun dengan bangunan, itu bukan harta bawaan lagi. Harta bersama bangunannya ya Pak? Tanahnya masih bangunan yang lama, ya, direnovasi
diambrukin, bikin bertingkat, itu bukan harta bawaan. Betul. Itu aja, Itu ya. supaya kita tahu. Ya, thank you Pak Win. Jadi itu menjadi perhatian kita ya. Oke, tadi kita udah cerita panjang lebar nih Pak Win tentang jaminan agunannya Pak ya. Ya. Persetujuan suami istri kalau milik bersama, pisah harta harus kita perhatikan baik-baik. Pisah hartanya seperti apa, apakah sudah disahkan oleh pejabat pencatat begitu. Tapi ada juga yang tadi Pak Win sempat sampaikan itu tentang personal guarantee. Personal guarantee. Bortoh, ya. Jadi penjaminan pribadi ada dua macam. Tolong perhatikan. Yang pertama mengatakan sebagai penjamin pribadi untuk seluruh harta yang sekarang dimiliki maupun di kemudian hari akan dimiliki. Artinya luas sekali, ya. Tapi yang kedua, penjaminan pribadi terbatas untuk jumlah tertentu. Si A menjadi penjamin pribadi perusahaan X, ya. Tapi dengan catatan saya sebagai penjamin pribadi maksimal sejumlah 2 miliar rupiah. Titik. Jadi kalau kerugiannya PT sampai 10 miliar, dia nggak perlu, cuma 2 miliar aja dia mengganti. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tidak tahu si perusahaan ini beres nggak nih manajemennya nih. Ya, nah saya belajar ini dari siapa? Dari Pak Sudipatmono. Ya, itu tangan kanan dulu Pak Umlim. Saya belajar. Oh, saya tanya Pak Dwi kenapa begitu? Lah saya kan nggak ngerti tuh perusahaan yang jalankan itu bener nggak, kalau dia nggak karu-karuan kan atas saya habis. Dia utangnya sampai ratusan miliar, masa saya punya harta. Nah itu pintar Pak Dwi bilang. Maka saya belajar di situ. Oh begitu, iya. Saya buka lagi di Kabupaten Data memang boleh, ya. Thank you Pak Win. Ini Ya. ilmu yang sangat berharga ya. Kita jarang dengar itu ya bahwa personal guarantee itu bisa dibatasi juga ya. Bisa dibatasi, boleh. Sehingga Ya. exposure seorang penjamin itu lebih terkontrol lah begitu Betul. Pak ya. Betul. Tidak habis-habisan semua jor-joran menjamin seorang debitur begitu. Thank you Pak Win. Bagus sekali. Lalu kalau mengenai personal guarantee ini Pak, ada klausul selain tadi pembatasan, ada klausul lain nggak yang bisa perlu Ya, diperhatikan? prinsipnya personal guarantee itu yang bersangkutan itu harus mengerti betul-betul posisi dan profil dari si debitur. Dia mengenal baik pada si debitur itu, biasanya itu ada hubungan dekat ya, atau hubungan keluarga. Kalau dia sekonyong-konyong menjamin perusahaan lainnya nggak kenal ujung pangkalnya juga sama juga dia gantung diri. Kalau nanti dia ada masalah kan duit kita kena. Jadi yang penting harus mengetahui profil, kedudukan, status dari si debitur. Itu aja. Kalau nggak kenal jangan. Baik. Thank you Pak Win. Lalu kita masuk ke take over credit ya Pak. Ya. Mungkin dalam waktu sisa ini setengah jam ini kita masuk ke take over credit, lalu kita buka sesi tanya jawab Ya, Pak Win. boleh. Oke. Kadang kan kita hutang ke bank A gitu ya, hutang ke bank A, lalu kita rasa kok ada bank B bunganya lebih murah nih. Nah, kita tergiur untuk pindah sana ya Pak Win ya. Ya, Lalu ada nasabah pengen pindah gitu. Padahal jaminannya semua dipegang oleh bank A tadi. Betul. Nah, lalu mau take over lah oleh bank B ya. Sebagai notaris kita mesti melihatnya bagaimana nih Pak Win kira-kira? Ya, jadi begini. Nasabah pinjam uang dengan bank A sejumlah 750 juta rupiah. Karena banknya itu mengenakan bunga mahal, maka bank B menawarin, kamu pindah aja dari nama saya. Bunganya tidak sebesar bunga di bank A. Nah, bank B punya rekanan notaris, Anda semua nih. Tolong bikinkanlah perjanjian take over gitu loh. Apa yang mesti diperhatikan? Pertama-tama harus minta keterangan dari si nasabah itu berapa outstanding pinjaman di bank A plus bunga-bunganya. Kan pinjaman ada bunga tuh, bunga ada tunggakan ya. Mungkin tadinya pinjamnya 700 juta. Sekarang jadi 900 loh, karena bunga, ada penalti segala macam. Oke, pinjamnya jadi sekarang 900 juta. Nah, yang kedua, kita kan akan menjadi notaris rekanan bank B. Agunan yang ada
si nasabah ada di bank A. Iya, Gimana nih dong? betul. Maka si nasabah tadi membuat akte perjanjian kredit dengan bank B, ya, menyatakan bahwa dia akan mendapatkan kredit sebesar 1 miliar rupiah dari bank B dengan catatan bank B akan melunasi pinjaman nasabah ke bank A. Ya dong, supaya dia bisa nanti agunannya dilepas untuk si bank B. Nah, bagaimana untuk supaya aman? Maka untuk aman dibuatlah SKMHT. Ya dong, karena sekarang masih ada di sana di bank A. Nah, SKMHT itu ditambah kalimat SKP ini yang ada di bank A itu sudah dikeroyak untuk diserahkan ke bank B. Nah, kalau begitu kan makan waktu tuh mungkin 3 hari. Tapi sudah diikat dengan bank B, jadi bank B tenang gitu loh. Begitu sudah selesai langsung pasang lagi HT dengan bank B. Dah itu aja. Jadi tidak ada vakum. Itu aja. Posisi pengecekan sertifikatnya di mana, Pak? Nah, sertifikat ini nggak bisa keluar jalan-jalan dari bank A. Nggak bisa dikeluarin, nanti Pasti melanggar. Bisa. Jadi minimal kita hanya mendapatkan informasi dari bagian hukum bank A melihat datanya bahwa ini memang sertifikat secara fisik masih disimpan sama bank A, ya. Dan ini sudah dipasang HT, ada nanti fotokopinya, ya kan. Tujuan sih bank A nggak keberatan, pokoknya saya dibayar lunas lah. Saya kan tidak akan mempersulit, saya dibayar lunas lah, terserah dia mau pinjam lagi kemana. Gitu aja Pak Simon. Baik Pak Win. Jadi penguasaan sementara masih di bank A ya Pak? Betul. Jadi kita sebagai notarisnya bisa aman dengan SKMHT Pak? Betul. Dengan perjanjian kredit. Oke. Pak, dalam take over kredit itu, sorry saya cek sebentar ya Pak tadi ya. Bisa tuh yang di belakang bisa ya? dengar ya Bu ya. Sini juga bisa ya? Oke. Ya. Thank you ya, makasih. Khawatir kita ya, udah panjang lebar, mereka nggak kedengar Pak. Ya takutnya ya. Tapi ya. Oke, sip. Nah ini dalam take over kredit ini kadang akan nyampe juga ke masalah cesi, ya, novasi, subrogasi yang terkait dengan kredit itu. Pak Win bisa memaparkan sedikit tentang hal itu. Jadi di dalam perjanjian kredit ada ketentuan penggapa izin debitur. Ya, nasabah dari bank A kemudian dipindahin ke bank B, nggak usah minta izin dari si nasabah itu, langsung aja dipindahin. Izin kreditur, dah rumusnya gitu aja. Ya, si debitur pinjam sama bank A, datang notaris, saya mau pindah nih ke bank B. Jangan, kalau tidak ada izin, jangan, nanti kita jadi masalah. Takutnya nanti si nasabahnya berbuat sesuatu yang melanggar hukum, kita ketarik-tarik, dah itu aja. Jadi menggunakan klausula tadi ya Pak ya, bahwa penggantian kreditur tidak butuh izin debitur. Begitu ya? Penggantian kreditur tidak perlu izin kreditur. Penggantian debitur wajib minta izin kreditur. Tuh, tadi kan begini, kalau sekarang si nasabah dari bank A, dia bilang saya mau pindahkan kepada nasabah yang lain tanpa izin si A, ternyata yang jadi gantikan dia itu Hercules. Nah, perutnya mules tuh. Hercules tahu dong. Ya, jadi gantikan si nasabah kan banknya pusing. Waduh, sekarang saya urusannya sama dinosaurus nih, gimana nih? Nggak boleh gitu. Baik. Sip, thank you Pak. Ya. Itu cukup clear ya. Nah Pak, dalam kaitan itu juga ada yang disebut AIDA ya Pak ya. Agunan yang diambil alih Pak. Jadi AIDA itu sejarahnya tahun 98. 98 pada waktu itu terjadi masalah krisis ekonomi itu, maka dilakukanlah bantuan BLBI, ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia, di mana mereka itu kalau nggak dibantu gimana perusahaannya nggak jalan semua.
Dan kebijakan pemerintah, udahlah, asal kamu membayar kita 30% saja dari seluruh nilai loh. Ya kan? Kalau pinjamannya 1 miliar, ya cukup setor aja 300 juta. Itu untuk membantu supaya mereka itu bisa berjalan gitu. Karena kalau nggak dibantu waktu itu bisa kolaps ya. Kalau ekonomi nggak jalan, nah itu asal mulanya begitu. Nah, diterapkan sekarang dengan agunan yang dialihkan secara di bawah tangan tadi. Tujuannya adalah untuk membantu supaya menyampaikan kewajibannya dengan BLBI yang jadi rekanan bank. Kalau maaf ya ini yang sekarang itu prinsipnya demikian. Tapi pernah kejadian bar yang dilelang itu bermasalah loh. Bermasalah ya. Artinya bermasalah pemilik dari barang yang menjaminkan itu sebetulnya alat haknya tidak kuat. Jadi ada sanggahan pihak ketiga akhirnya dikalahkan loh. Nah ini lelangnya jadi mandek tuh. Hati-hati. Contohnya begini. Dalam hal seseorang memiliki tanah dan bangunan nama si A, tapi ada perjanjian bahwa sebetulnya uang untuk membeli tanah itu sebetulnya dari saudaranya bernama si B. Sehingga kalau mau dijual mesti dengan persetujuan bersama dengan si B itu loh. Ini bukan pinjam nama, ini bukan pinjam nama ya, beda. Nomine dilarang, ya, nomine dilarang. Menggunakan pinjam nama dilarang dalam Undang-Undang 8 2010 juga dilarang, ya. Namanya beneficiary owner ya, ada namanya PMPJ. Ini yang saya ceritakan bukan pinjam nama. Ini adalah kesepakatan bersama ya. Jadi kakak beradik si A membeli rumah tanah tapi uangnya dari si B, tapi antara A dan B ada kesepakatan bersama kalau jual mesti bersama-sama dengan seizin maksudnya. Nanti hasilnya itu akan dibagikan kepada adiknya. Beda kalau yang namanya pinjam nama di Bali banyak sekali.
Jadi orang-orang Australia itu beli tanah itu pakai nama orang-orang saudara kita yang dari Bali loh. Ya, jadi kan nggak boleh orang asing. Nah, itu nanti akhirnya itu pinjam nama tuh, ya, dijual nanti untuk orang Australia. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang saya katakan ini adalah bukan pinjam nama, boleh. Undang-Undang 25 2017, Undang-Undang PMA dan PMDN mengatakan pasal 33 nomine dilarang. Bapak dan Ibu ya hati-hati bikin PMA ya. Penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, ya ada pasal 33 melarang nomine, nggak boleh loh. PT Halliburton, pemegang sahamnya Tuan Jimmy dan Tuan Charles orang Amerika. Tahu-tahu ada akta miliknya si Paijo orang Jogja. Nah ini udah nggak bener nih. Berarti ini si bule ini dipinjam namanya yang punya duit si Paijo, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya itu aja, hati-hati aja. Undang-Undang 25 2017 ya. Pak Win, kalau kita melihat dalam prakteknya, kredit ini juga bisa angkanya besar nih Pak Win. Nah, kadang kala kalau dia besar sekali sehingga satu bank itu tidak sanggup memberikan kredit sendirian, gitu ya. Timbul yang kita kenal sebagai sindikasi, gitu. Pak Win boleh sharing sedikit tentang sindikasi, Ya, Pak Win? jadi begini, pemberian kredit yang jumlahnya besar, umpamanya untuk proyek ya di pabrik Krakatau Steel, baja tuh, ya kan? Itu kan sampai 400 miliar itu loh. Kalau satu bank nggak sanggup, maka 5 bank bergabung, BNI, BRI, ya waktu itu Bank Bumidaya, sekarang Bank Mandiri, ya, Bank Exim, itu bergabung menjadi satu, membiayai untuk proyek Krakatau Steel, pengolahan baja. Umpamanya itu dibutuhkan pinjaman 500 miliar. Ini kan 5 bank. Ini darahnya liquid, Bank Exim cuma 50, enggak apa-apa. Tapi diuraikan dalam pinjaman kredit sindikasi, nama krediturnya bank sebutin. Nah bunganya kan nggak bisa bayar si bank ini sekian, nggak bisa, harus disepakati. Disepakati nanti bunga itu dibagikan ke masing-masing kreditur, nggak bisa bayar sekian pada si bank Mandiri, sekian pada bank, nanti bingung gitu loh. Jadi diseragamkan berapa, tapi nanti dibagikan sesuai dengan proporsional. Nanti dipasang akte tanggungan, nama kredit sebutkan loh, bank A, B, C, D, boleh. Itu aja kredit sindikasi. Ya, jadi waktu saya masih di notaris, saya nangani seperti ini apa, Grand Hyatt itu hotel yang itu kan cukup kemudian pabrik yang di Krakatau Steel. Jadi pengalaman saya demikian. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, pernah dengar nggak wesel protes? Wesel protes? Pernah dengar ya? Tapi bentuknya apa sih wesel protes? Nah, saya mau jelasin nih. Wesel protes adalah satu pernyataan dari seseorang yang menyatakan tidak bisa membayar pinjaman kepada bank karena alasan yang diuraikan. Contoh, nasabah Bank BNI, dia tidak bisa mengembalikan pinjamannya, umumnya sejumlah hampir 800 juta. Nanti diuraikan di dalam akta notaris, kenapa dia tidak bisa membayar? Karena barang yang berupa barang dagangan yang diangkut melalui laut, ya, kemudian rupanya terkena air dan asuransi nggak mau bayar, nakal tuh. Lah gimana tuh? Kan mestinya bayar dong karena rusak itu. Nah, aja gimana kondisi? Maka dibuat dalam wesel protes, itu namanya begitu. Sekedar informasi aja. Ya, istilah wesel protes ada sering, tapi apa sih wesel protes itu apa? Jadi begitu kejadiannya, ya. Wesel protes itu adalah pernyataan dari seseorang karena kewajibannya tidak bisa dipenuhi karena alasan apa? Oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan semua sudah memperhatikan kita. Sekarang kita masuk ke bagian penutup diskusi santai kita ya. Kalau rekan-rekan lihat tadi kita bicaranya santai-santai saja, tidak masuk detail pasal per pasal ya.
Karena memang tujuan kita hari ini mau nyantai-nyantai Sabtu pagi ini, gitu ya. Tetapi nanti silakan Bapak Ibu rekan-rekan menyiapkan pertanyaan. Kalau ada yang tadi yang kita cover kulit-kulitnya itu ya, dengan skop yang cukup luas, ada yang ingin diperdalam, kita welcome sekali, gitu ya. Mohon nanti dapat mengajukan pertanyaannya. Kita mau ke bagian penutupan ini dari diskusi kita sebelum masuk ke tanya jawab. Pak Win, boleh nggak sharing pengalaman Pak Win? Waktu Bapak membuat perjanjian kredit dan take over ya, pernah ada apa masalah-masalah yang krusial apa yang perlu kita tahu Pak Win dan solusi-solusi dari pengalaman tersebut Pak? Jumlah notaris yang sekarang ada per data di Kemkumham 19.571. Tuh jumlah notaris sampai bulan Juni 2022. Nah dari sekian banyak notaris 19.570, pengalaman yang saya sampaikan mungkin tidak ada yang ngalamin. Kenapa? Klien saya meninggal sebelum akta dibacakan. Klien meninggal sebelum akta dibacakan. Iya. Ini benar-benar sesuatu yang saya katakan ini, ya saya bagaimana ya, jalan Tuhan ya. Tapi itu benar-benar kejadian. Dia hendak membuat akte, waktu saya sudah jelaskan sebentar, Pak saya mau tidur sebentar, tidur, jalan. Jalan. Nah ini buat pengalaman saya, ya habis gimana ya, sambung telepon aja kepada ini ya, supaya apa ambulan segala. Pokoknya ini pengalaman dari sekian banyak notaris itu, Edo taksinya ada. Unik banget ini pengalamannya Pak. Iya, kenapa? Unik sekali pengalamannya itu. Iya, itu unik. Jadi orang yang mau jalan begitu aja ngobrol gitu Pak, saya istirahat sebentar jalan. Jadi, nah ini hanya pengalaman aja. Nah kemudian pengalaman waktu kita sebagai notaris ya, itu yang perlu diperhatikan. Kita pertama ya, saya sarankan pada rekan-rekan notaris, setiap saat, setiap hari, sebelum mulai membuka kantor, berdoa. Kenapa kita berdoa? Dijauhkan dari klien-klien yang bakal menimbulkan masalah. Bener loh, saya katakan. Kenapa? Istilahnya maaf ya, uduni astasi belakum. Berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah doamu akan dikabulkan. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh. Karena apa? Kalau kita membuat klien perseroan terbatas dagang umum, ya kan? Tahu-tahu ketangkap jual beli narkoba, dipanggil loh kita sama polisi. Ini Pak Notari kerjasama atau gimana nih sama pemegang saham? Musibah. Turut serta dianggapnya Pak ya? Bukan musibah, meskipun kita mengatakan tidak gitu. Tapi kan ibaratnya kita perusahaan rental mobil disewakan seminggu sebulan, ketangkep tuh mobil yang disewa bawa narkoba kan. Ini pemilik mobil ada hubungan apa nih sama si penyewa? Jangan-jangan ada kerjasama. Ini namanya musibah. Jadi saya harus mengatakan pada rekan-rekan itu berdoa ya agar supaya satu ya dijauhkan daripada klien-klien yang bisa menimbulkan masalah. Yang kedua berdoa apa? Agar supaya karyawan asisten jangan membuat kesalahan. Salinan udah keluar salah loh, waduh repot loh ya. Ini benar-benar gitu loh, ya kan? Kita doa sungguh-sungguh supaya karyawan asisten jangan membuat kesalahan. Nah yang ketiga ya kita berdoa aja supaya diberi kesehatan, gitu aja Pak Simon. Baik Pak Win, terima kasih. Nah, ada ungkapan bahasa Latin yang mengatakan ab honesto, tulis AB, nomor mobil Jogja. Ab AB honesto, dari kata honest jujur tambah O. Ab honesto virum. Ya, FIRUM. Ab honesto virum bonum, BONUM. Ab honesto virum bonum nihil, NIHL. Deteret, DETERET, ya itu kalimat bahasa Latin. Ab honesto virum bonum nihil deteret. Tidak ada yang menakutkan bagi seseorang jika menjalankan pekerjaan dengan benar dan jujur. Dah itu aja. Mantap. Ya. Ini positif ya, negatif apa? Falsus in uno, falsus in omnibus. Nah, omnibus lagi, omnibus law. Falsus, FALSUS, falsus. Ya, in uno in uno satu, falsus in uno, falsus in omnibus. Salah dalam satu hal, semuanya salah.
kita kena masalah pidana, masuk LP, keluarga berantakan, semuanya kacau balau. Makanya yang di atas itu positif, yang di bawah itu negatif. Jangan sampai kejadian yang demikian. Demikian, Pak. Baik. Ya, saya kira ini nasihat-nasihat yang sangat baik ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan karena kesalahan kecil, kesalahan satu bisa efeknya kemana-mana, kita nggak tahu begitu kan. Tetapi kalau kita bekerja dengan jujur dan apa sih Pak? Betul. Jujur Jadi, dan teliti ya. Kalau kita tidak ada menakutkan, jika kita menjalankan pekerjaan dengan jujur dan benar. Ab honesto virum bonum nihil deteret. Lawannya falsus in uno, falsus in omnibus. Salah dalam satu hal jadi salah semua, jadi masalah. Itu aja yang kita harus pegang terus. Yang penting adalah notaris dalam menjalankan jabatannya itu satu, jangan tergoda dengan iming-iming materi apapun. Jangan tergoda dari iming materi apapun, dibayar berapapun, jangan mau ya. Kita harus, nah ini ada kata bahasa Indonesia yang sering salah penerapannya. Kita wajib bergeming dalam menjalankan profesi. Bergeming itu artinya kokoh teguh. Kalau tidak bergeming itu goyah. Kata bergeming itu sering penerapannya nggak pas. Jadi notaris wajib bergeming dalam menjalankan profesinya. Menolak permintaan klien tidak benar dengan kata yang santun, mohon maaf, saya tidak bisa. Loh yang lain bisa kok. Ya silakan ke sana. Masa kita orang pada ke jurang, kita ikut ke jurang juga kan tidak. Yang kedua, lebih mudah menghindari masalah daripada keluar dari masalah. Saya ulangi lagi. Lebih mudah menghindari masalah daripada keluar dari masalah. Kita naik mobil nggak hati-hati masuk lubang, manggil tukang derek, mesinnya mesti dibetulin. Kenapa nggak kita hindari? Ya kan? Nah yang ketiga, notaris wajib membiasakan hal-hal yang benar dalam praktek. Bukan membenarkan hal yang tidak benar dalam praktek. Tuh, saya ulangi lagi. Notaris wajib membiasakan dan membenarkan hal-hal dalam praktek. Bukan membenarkan hal tidak benar dalam praktek. Jadi kalau notaris lain, minuta dipinjemin. Jangan, nanti yang teken siapa nggak ngerti. Kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ini jadi masalah, ya kan ada kasus kan, waktu ditanya oleh tim pemeriksa, bagaimana mungkin Anda membuat akte sebulan 980? Dijawab, maaf yang bikin itu calo-calo Pak, saya tinggal kasih nomor. Waduh. Nih, saya bacakan ya kalimatnya ya. Hadir di depan saya almarhum Tuan Hamidi. Itu siapa yang hadir? Itu yang bikin calo Pak. Mace Lampung yang hadir. Nah ini benar-benar kejadian waktu kasus pemeriksaan terhadap notaris. Berarti apa, notaris ini sudah tidak lagi memenuhi sumpah jabatan. Memang ada kalimat hal-hal yang penting umumnya dalam proklamasi ya, teks proklamasi, hal-hal perpindahan kuasa dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi notaris nggak boleh mencari kekayaan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini nggak boleh. Jadi notaris apa? Mengumpulkan kekayaan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ini cari masalah. Ingat loh, perbuatan kita tidak benar hanya soal waktu. Karena ada ungkapan, api tidak mungkin dibungkus dengan kertas. Berapapun tebalnya kertas, pasti kebakar. Benar. Pernah kejadian klien, Pak saya minta bikin akte mundur. Wah nggak bisa. Lah ini kwitansinya, notaris itu bisa. Gimana coba? Ada stempelnya nih, saya bayar. 1 hari 10 juta. Bayangin. Berarti kan yang ceritakan bukan klien, si klien, bukan notarisnya. Kebuka. Api tidak mungkin dibungkus dengan kertas. Begitu Pak Simon. Oke, baik. Terima kasih Pak Win. Wejang-wejangannya yang sudah disampaikan dengan luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Win yuk. Terima kasih banyak Pak Win. Saat ini saya mau buka kesempatan tanya jawab ya Pak Win. Bapak Ibu, rekan-rekan, apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan, boleh mengangkat tangan. Ada yang ingin di-sharingkan, ditanyakan, disampaikan? Ya, silakan. Yuk, maju. Mic-nya ada yang pinjamin, Mak? Ada mic nggak ya? Ya, Paketnya saya aja. Atau ke depan aja, Bu? Yuk, maju yuk. Ya, ke depan, Bu.
Ini adik kita ini, Silakan nanti. perkenalkan diri ya. Nama Ina, ALB Pak. Ya, jadi ada kasus gitu ya. Ina, Kenapa? ALB. ALB. Nah, ya. Ya, sekarang sedang magang di kantor notaris Depok dari Jakarta Selatan. Jaksel. Apanya? UI. Ya. Jadi ada kasus, ada satu lahan gitu ya Pak, satu bidang tanah. Di situ terdiri dari beberapa unit rumah. Dan kemudian ada seseorang yang membeli satu unit rumah itu gitu ya, tapi dalam keadaan belum melunasi. Nah kemudian orang yang menjualnya itu, yang menjual satu unit rumah kepada si A tadi yang beli ya Pak ya, itu meninggal dunia. Dan ternyata setelah dicari tahu, ternyata akte dari tanahnya itu pun sedang diagunkan di bank gitu Pak. Iya, masih diagunkan, iya diagunkan di bank. Jadi dengan kondisi seperti ini solusinya bagaimana ya Pak ya? Memang dia belum membayar lunas gitu ya, karena memang belum mendapatkan haknya gitu ya, hak sertifikatnya gitu. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi prinsip dalam akte jual beli, kewajiban dari si penjual menyerahkan apa yang dijual pada pembeli dan pembeli wajib melunasi harga jual beli. Itu prinsip dalam jual beli ya. Pasal 1547 KUH Perdata. Nah, di sini ada ketentuan belum lunas sudah dialihkan. Nah, lantas bagaimana upaya hukumnya? Hukum agraria kita memakai stelsel negatif dengan tendensi positif. Artinya apa? Jika terbitnya satu hak sertifikat dengan alas hak tidak sempurna dapat dibatalkan. Itu agraria, sistem agraria. Pendapat Profesor Maria Wulan Sumarjono, Profesor Adil Parindungan, Profesor Budi Harsono, itu semua guru besar sepakat. Sistem hukum agraria itu adalah negatif dengan tendensi positif. Beda dengan Australia. Australia positif. Karena di mana semua sudah lengkap ya, jadi sistem pengukuran nggak ada. Kalau di sini istilahnya masih banyak yang istilahnya apa? Pas kurang sedikit. Nah, ya di sini masih begitu. Pas kurang sedikit, loh gimana udah pas? Ya kurang sedikit gitu. Nah kurang sedikit tadi bisa timbul masalah. Jadi pertanyaan dari Ibu tadi, kalau terbukti memang belum lunas, pertama sebelum kita lanjutkan ke ranah hukum, kita melakukan pendekatan dulu pada pihak-pihak terkait. Ini loh dulu waktu transaksi masih kekurangan uang sejumlah 200 juta. Silakan ini dilunaskan. Nah kalau sampai tidak mau, baru jalan terakhir kita proses hukum. Itu aja. Ya demikian Bu jawabannya. Jawab ya, Mbak Ina ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih Pak Win untuk jawabannya. Baik, penanya kedua tadi sebelahnya mau tanya. Iya. Baik, silakan. Aku masih ALB Pak. Ya, ALB juga. Ya, kebetulan dari UI. Kenapa Pak? Bu Mili sama Pak Alwesius. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Ayinda Damayanti. Saya ingin bertanya Pak. Ayu Indah Damayanti. Ayu. Ya. Pak, seringkali kita ingin melakukan perjanjian kredit terhadap beberapa hal yang menjadi di luar kewenangan kita ya Pak ya, keinginan kita. Misalkan salah satunya itu dalam tanah sedang ada pemecahan induk gitu Pak, lahannya sertifikat induknya. Ini apakah bisa dilakukan SKMHT Pak, akad SKMHT dan PPJB terlebih dahulu Pak? Atau memang menunggu sertifikat induk ini selesai proses Pak? Atau bisa dilakukan SKMHT dan PPJB terlebih dahulu? Maksudnya pertanyaan tadi ada sebidang tanah. Iya. Sebidang tanah itu dijadikan agunan. Iya, ini lagi proses pemecahan. Pemecahan Ya, sertifikat. Terus itu apakah bisa dilakukan akad SKMHT dan PPJB terlebih dahulu? Oh ya. Atau menunggu proses pemecahan selesai ya, baru akad terlebih dahulu? Jadi ya terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaan tadi ada sebidang tanah dalam proses
pemecahan. Kemudian pertanyaannya, bisa nggak dipasang SKMHT gitu loh. Kalau APHT nggak bisa, SKMHT. Nah, kalau mau pasang SKMHT, itu mesti ada kalimat. Ada kalimat ya, bahwa SKMHT ini berlaku setelah pemisahan atas sertifikat induk nomor berapa tuh, hak milik nomor berapa, HGB nomor berapa telah selesai. Cuma kadang-kadang BPN nggak mau terima karena nggak ada nomornya, ya kan? Kalau hak milik nanti pecahkan nomornya hak milik berapa. Ini kan mana nomornya, takutnya salah, maka minta diulang lagi setelah sudah dipecah dipasang SKMHT. Itu praktek begitu. BPN nggak mau terima, nggak mau terima karena nanti nomornya berubah, ya. Sertifikat hak milik nomor 250 garis miring Kartini. Begitu dipecah mungkin bukan 250 lagi, mungkin jadi nomor 52 atau bagaimana. Nah ini kan tadi di SKMHT nggak sebutkan yang mana, takutnya nanti keliru. Maka minta diulang lagi. Demikian jawabannya, ya. Jadi praktek tidak mungkin BPN mau menerima. Nah, saya ingin cerita nih. Apakah surat wasiat yang dibuat oleh seseorang berkaitan dengan tanah dapat dilakukan balik nama oleh BPN? Contohnya begini. Seorang membuat surat wasiat yang tunduk pada hukum perdata, itu anaknya ada 2 orang, A dan B. Dia bikin surat wasiat, seluruh harta peninggalan diserahkan pada anaknya yang paling besar. Nah, dengan surat wasiat tadi dibawa ke BPN, apakah BPN mau balik nama? Tidak mau. BPN tahu kalau dia balik nama bisa digugat karena ada pasal 914. Hak bagian mutlak. Jadi BPN selalu minta surat pernyataan di saudara kandung untuk setuju dilakukan paling tanpa itu tidak bisa. Nah, wasiat boleh dilakukan saudara kita yang muslim, tapi dibatasi pasal 195 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Maksimal 1/3 bagian. Saya ulangi ya. Wasiat boleh dibuat oleh saudara kita yang muslim, tapi harus mengikuti ketentuan kompilasi hukum Islam. Pasal 195 ayat 2. Maksimal 1/3 bagian, kecuali seluruh ahli waris setuju. Ya, ada 2 hal, yang tunduk hukum perdata dan yang saudara kita yang muslim membuat surat wasiat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, kita kuliah notariat, semua kuliah hukum waris perdata pada umumnya. Tapi kita juga harus mengetahui hukum waris Islam. Kenapa? Ini berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai notaris dan PPAT. Kalau satu waktu datang ke kantor notaris, seorang membawa sertifikat, seorang ibu membawa sertifikat, menerangkan, notaris, saya hendak menjual tanah saya. Ditanya notaris sebagai PPAT, ini sertifikat nama laki-laki itu siapa? Oh, suami saya. Lantas mana suaminya nggak hadir? Maaf, sudah meninggal. Ini ada SKW dari Lurah Samad. Menerangkan ahli warisnya istrinya dan anaknya 1. Nah, ini yang saya katakan hati-hati. Di dalam hukum waris Islam, ahli waris golongan 1 dan kedua mewaris bersama-sama. Ya, surah An-Nisa 4 ayat 11, kompilasi hukum Islam pasal 176. Kalau kedua orang tua alam masih ada dapat 1/6. Jadi kita menanyakan kepada janda, apakah ayah almarhum suami masih ada? Masih. Kalau gitu buat pernyataan tidak keberatan untuk dialihkan. Kalau tidak jangan. Itu jadi kita bermasalah. Kejadiannya di Kalimantan. Almarhum meninggalkan deposito 60 miliar karena dia punya usaha pertambangan, masih muda lagi. Ya. Keterangan ahli warisnya adalah istri dan anaknya. Nah, begitu udah dijual, ada gugatan dari kedua orang tuanya, dimenangkan di pengadilan. Dasarnya kan hukum waris Islam mengatakan golongan ahli waris 1 dan kedua mewaris bersama, dapat 1/6, dapat 10 miliar, sisanya 40 boleh dibagikan kepada janda dan anaknya. Jadi kita harus mengetahui. Itu aja. Clear, udah clear? Udah ya? Mbak Ayu ya? Baik.
Tadi di belakang Bayu ada lagi yang mau tanya. Silakan. Selamat siang Pak Uwin, saya Siska. Iya. Udah notaris di Pak di Indramayu. Kenapa? MKN-nya UI juga Pak. Apakah boleh dalam akta pengakuan hutang pada bagian jaminannya itu tidak ditulis secara detail jaminannya apa Pak? Hanya di akta pengakuan hutang. Pada bagian jaminan itu tidak ditulis secara detail mengenai jaminannya apa, hanya ditulis jaminan umum yaitu berupa benda bergerak dan tidak bergerak semuanya milik debitur. Kayak gitu aja boleh nggak sih Pak? Tidak spesifik. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya dalam akte pengakuan utang atau surat utang itu tidak dirinci aset-aset yang dijadikan agunan. Jawabnya tidak boleh. Wajib dirinci ya. Kalau itu yang diagunkan barang bergerak, mobil, sedan, Kijang, Innova tahun 2021, nomor berapa, BPKB nomor, mesti ada gitu ya. Kemudian kalau umpamanya itu adalah seperti umpamanya mesin, percetakan ya disebutkan berada di mana. Jadi itu tidak boleh hanya secara global karena ini untuk menjamin kepastian hukum. Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu kita membuat akte perhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Sahnya satu perjanjian mesti ada 4 hal, 4 ayat. Kesepakatan ya, cakap melakukan perbuatan hukum, hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketertiban dan hal-hal bertentangan dengan undang-undang, itu 4 hal mesti diikutin. Jadi kalau itu tidak diikutin, aktenya kalau syarat pasal 132 ayat 12 itu syarat subjektif dapat dibatalkan. Ayat 34 syarat objektif batal demi hukum. Itu ada pasal 1320 ya. Jadi saya kira mesti diperhatikan. Jadi kalau hal-hal yang dibuat itu sudah bertentangan dengan pasal 32 ayat 3 dan 4, bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang, otomatis batal demi hukum. Nah, yang kedua, rekan-rekan notaris, khususnya yang sudah praktek, hati-hati melakukan war merek atau legalisasi dokumen di bawah tangan. Jangan sadi masalah ya, kita mesti baca isi dokumen itu apa. Jangan karena namanya war merek kan tinggal didaftarkan saja kan, di stempel, legalisasi mengesahkan tanda tangan. Jangan, kita baca isinya. Kalau bertentangan pasal 1320 ditolak ya. Ada kasus di mana perjanjian kerjasama 2 orang A dan B, si A adalah importir, si B penyandang dana, isinya si B memberikan dana import senjata api, gila nggak? Distempel lagi. Di war merah itu kan nggak boleh, di bawah hankam, senjata api itu nggak boleh sembarangan orang importin, dadedor begitu kan nanti jadi kasus kan. Iya nggak boleh, jadi ini kita, oh ini nggak bisa gitu loh. Jadi war merah juga nggak boleh ya. Jadi baca dulu ini bentangan, nggak boleh, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Win. Ya, Siska mau lanjutin? Mari. Masih ada ketinggalan? Coba. Belum tuntas. Ya. Enggak, sini nggak apa-apa. Tadi suaranya nggak jelas, kamu jadi tangkapnya separuh. Ada yang ketinggalan apa coba? Yang jelas. Berarti kalau kayak gitu nanti kalau udah dilanjutin, kalau udah disebutin apa aja jaminannya, berarti harus langsung dilanjutkan dengan misalnya tanah ya harus di-HT-kan, kalau benda bergerak ya harus difidusiakan gitu, ya, harus langsung dilanjutkan dengan itu. Kita wajib mengikuti dengan bentuk agunan yang harus dilakukan ya. Kalau itu umpamanya mobil ya dengan fidusia, tanah hak milik, hak guna bangunan, HT ya. Saham. Nah, saham bisa dalam bentuk 2, fidusia dan gade saham. Apa bedanya gade dan fidusia, saudara? Kalau gade barangnya dipegang sama kreditur, kalau fidusia barangnya dipegang sama si debitur. Ya, itu loh. Mesti tahu tuh gade ya. Nah, satu waktu saudara diminta membuat akte jaminan
deposito yang ada di bank untuk jaminan bank. Apa judul aktenya? Siapa yang bisa jawab? Si A punya deposito di bank sejumlah 5 miliar rupiah. Dia minta kredit sama bank 10 miliar, bank bilang itu dong deposito kamu aja dijaminkan. Notaris bikin akte apa? Aktenya judulnya pemberian jaminan dan kuasa. Judulnya di akta tersebut diserahkan penghadap itu telah mendapatkan kredit dari Bank BNI mana ya, Surabaya, di Semarang atau gimana sejumlah 10 miliar sesuai dengan perjanjian kredit tanggal sekian nomor sekian, bahwa untuk menjamin pinjaman atas tersebut menyerahkan agunan berupa deposito penghadap yang ada di bank tadi ya, dengan ketentuan jika penghadap wan prestasi telah memberi kuasa kepada bank mencairkan deposito tersebut guna pelunasan. Selesai. Itu bentuknya begitu. Kenapa nggak dibikin pakai gade segala ribet? Ribet. Nah, pertanyaan boleh nggak nih? Katanya agunan mesti diatur dengan apa? Hak tanggungan. Tidak. Pasal 1338 Fakta Sunt Servanda. Wajib para pihak mengikat sebagai undang-undang. Itu jawabannya. Bu Siska udah terjawab ya? Oke, terima kasih ya. Sebelum saya nyambung ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari online, dari atas nama Toki. Pak Win, pertanyaan sebagai berikut. Siang Pak Win, izin bertanya, saya pernah menjumpai akte perjanjian kredit employee loan. Perjanjian kredit untuk karyawan. Oke, employee loan atas nama X dengan bank swasta. Yang agunannya berupa mobil yang diikat dengan jaminan fidusia atas nama X tersebut. Namun dalam pembebanan fidusia tersebut tidak ada persetujuan dari pasangan hidupnya, mengingat mobil tersebut merupakan harta bersama. Apakah hal tersebut dapat dilakukan? Bagaimana tanggapan Bapak atas hal tersebut? Mohon pencerahannya. Ya, jadi kita lari kepada Undang-Undang 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Pasal 36 mengatakan harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri dapat dialihkan dengan persetujuan kawan nikah. Nah, kalau mereka menikah secara sah, dasar hukumnya di mana? Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan sah menurut undang-undang ini adalah perkara disahkan di kantor pencatatan nikah sesuai dengan subjek hukum. Kalau saudara kita yang muslim menikahi di KUA, ada akte nikah kayak buku paspor. Kalau saudara kita itu hukum perdata, nikahnya di kantor catatan sipil. Bentuknya seperti satu lembar kayak ijazah, ada fotonya berdua, bukan sendiri-sendiri nih. Foto berdua ya, nanti ada stempelnya dari kantor catatan sipil. Nah, kalau mereka sudah menikah sah, berarti terikat pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Apapun peralihan itu adalah harta yang dimiliki selama perkawinan milik bersama. Nah, kalau demikian ya kita sebagai notaris tidak mau ya jangan melaksanakan, nanti timbul masalah di belakang hari. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Win. Jadi jelas sekali ya kalau memang itu ada istrinya, ada pasangannya atau suaminya, ya harus bersama-sama begitu. Baik, saya membuka lagi kesempatan untuk penanya dari floor. Apakah ada? Apakah masih ada pertanyaan? Ya, baik. Silakan. Mari. Ya, mari Bu. Silakan Bu. Ya, adik kita ini. Silakan ya. ALB. Namanya Jessica, oke. Iya, ALB, notaris. ALB. Jessica, ALB. Iya, selamat pagi Pak. Saya mau tanya, untuk fidusia itu kan bisa diberikan fidusia untuk barang yang akan ada di masa depan. Saya banyak pengalaman dulu di bank, itu banyak sekali PT-PT terutama yang pemerintah itu menjaminkan bangunan yang akan mereka biayai, proyeknya itu Pak. Jadi sebenarnya proyeknya belum dibuat. Misalnya pabriknya itu sebenarnya belum berdiri, tapi sudah difidusiakan kepada kami gitu. Saya konsultasi beberapa kali dengan beberapa notaris, mereka bilang yang penting sudah ada satu batu bata aja yang berdiri gitu di sana.
itu sudah boleh. Tapi kok menurut saya kayaknya aneh banget gitu. Tapi karena notaris-notaris ini kan juga notaris-notaris yang senior dan juga PT-PT tersebut pastinya itu BUMN Pak yang seperti itu. Jadi ya kita percaya aja karena jawaban beberapa notaris seperti itu. Iya. Karena sebenarnya aneh ya Pak. Kan sebenarnya belum ada gitu. Jadi pertanyaannya untuk rekan-rekan sekalian, ya sudah terima kasih. Ada satu agunan yang barangnya belum berwujud, tapi baru patah 1-2 biji. Akan didirikan bangunan di atasnya. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Itu sama juga ada pertanyaan. Apakah surat perintah kerja SPK dapat dijadikan jaminan? Ya. SPK tidak bisa dijadikan jaminan. Hak tagih SPK boleh dijadikan jaminan. Ya, hati-hati ya. SPK-nya nggak bisa membaru surat perintah kerja suruh membangun jembatan ya sepanjang umpamanya 20 meter. Ini baru surat perintah kerja. Lah kalau nggak dikerjakan kredit udah habis gimana? Sudah dikerjakan, dapat hak tagih, baru bisa itu dijadikan agunan. Jadi kalau tadi masih ngawang-ngawang jangan. Kalau notarisnya dipaksa sama bank, bikin ya jangan, nggak ada alas haknya gitu loh. Kadang-kadang bank suka memaksakan kehendak. Dia malah bilang kalau kamu nggak ngikutin nanti saya coret sampai rekanan, nggak apa-apa, dicoret nggak apa-apa. Rezeki dari atas kok, bukan dari kamu. Daripada kita bikin nanti ada masalah, nanti kita ke bawah-bawah pusing ya. Jadi jawabannya tadi kita sebaiknya tidak mengikuti perintah, nggak bisa, harus berbentuk wujud yang jelas ya. Gitu aja jawabannya. Dia terima ya, mengerti ya. Oke, ya berikutnya. Apakah clear? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Jessica, ada yang mau dikomen lagi? Silakan. Kalau ada yang masih belum clear, ini Pak masih mau memperdalam Pak. Jessica, ya. Ya masih ada yang ini mau disampaikan. Bagian itu sih sudah jelas Pak. Karena saya juga berpendapat yang sama dengan Bapak gitu. Kalau hal tersebut tidak bisa. Tapi kan fidusia itu bilang barang yang dijaminkan itu bisa yang akan datang. Jadi mereka itu berpegangan pada itu, Pak. Seperti misalnya mereka menjaminkan piutang-piutang. Seperti biasa kan financing company itu mereka kan pegang banyak piutang kan, Pak, kertas-kertas piutang. Yang jumlahnya itu sebenarnya juga sekarang belum tentu sebesar yang akan dipinjam gitu nominal pinjamannya. Tapi mereka bilang akan bertahap sampai di satu saat itu akan memenuhi jumlah pinjaman, nilainya akan sebesar ini. Beberapa praktek saya lihat emang diterima gitu seperti itu Pak. Dan ini agak menyimpang dikit, tapi saya juga mau tanya ini Pak. Kadang kan kalau piutang itu dia ada jangka waktunya, terutama untuk yang financing ya Pak. Ini beda dengan yang tadi yang tanah itu kan ada jangka waktunya. Dan misalnya dia pinjam 5 tahun, dia fidusiakan piutang-piutang ini gitu Pak. Itu kan harus ada pengkinian kan Pak, setiap 1 tahun atau setiap 2 tahun gitu ya Pak. Nah ini tuh kewajibannya apakah di banknya atau si notarisnya yang ingetin gitu. Ini akan ada perpanjangan nih, ini udah mau expired piutangnya gitu Pak. Nah karena beberapa notaris itu bilangnya gitu sih Pak, kami berpegangan pada barang yang dijaminkan itu bisa barang yang akan ada di masa depan, karena memang di Undang-Undang Fidusia juga seperti itu gitu disebutkan gitu Pak. Makanya saya itu masih agak bingung sebenarnya boleh atau enggak itu si tanah itu gitu, karena aneh ya Pak. Tapi praktek itu banyak Pak yang terjadi. Jadi begini ya, prinsipnya barang-barang yang bisa dijadikan jaminan sebagai kolateral itu barang-barang yang sudah nyata dimiliki yang bersangkutan, kecuali penjaminan pribadi. Nah itu untuk kekayaan akan dimiliki. Nah itu beda, personal guarantee. Tapi kalau barang yang mau diagunkan mesti nyata. Kalau tidak jangan dah, prinsipnya gitu aja. Apalagi tadi hendak menjamin bangunan gudang tapi baru ada 2 patah. Jangan, nanti kalau nggak diterusin repot. Ya prinsipnya itu aja. Jaminan yang dilakukan jaminan sudah nyata hak dari bersangkutan. Kalau itu mobil memang belum tentu itu dibalik nama ya. Banyak kan fidusia itu asal ada kwitansi aja.
kwitansi, dia udah beli mobil kan ngatur di balik nama, itu boleh kwitansi. Tapi kalau seperti tanah mesti sertifikat, nama si pemilik sertifikat tanah. Kalau baru pernyataan jual beli nggak bisa. Itu antara para pihak. Pihak ketiga bukti adalah sertifikatnya atas nama si yang bersangkutan. Itu aja pegangannya, ya. Nanti kalau belum jelas, setelah ini kita ngobrol lagi, ya. Jadi prinsipnya kalau kita diminta oleh nasabah melakukan pengikatan dengan catatan barang-barang diikat itu tidak mempunyai kepastian haknya, janganlah. Nanti jadi masalah. Itu aja prinsip kita, ya. Oke. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya ingin menyampaikan informasi, ya. Informasi, ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan perubahan kepercayaan dan agama tidak merubah status hukum. Ya, intinya begini, A orang Tionghoa menikah dengan B orang Tionghoa di kantor catatan sipil, ya, dua-duanya beragama Nasrani. Pada waktu pernikahan berlangsung, si suami jadi mu'alaf terus meninggal. Hukum apa yang mau dipakai ini? Tetap hukum perdata. Hukum perdata, ya. Kita katakan perubahan kepercayaan tidak berubah status hukum. Tapi beda kasusnya. A orang Tionghoa menikah dengan B orang Tionghoa di catatan sipil, kemudian punya anak satu. Selama perkawinan A dan B, A menjadi mu'alaf menikah dengan X wanita muslim di KUA dan punya anak juga Y. Nah, pada waktu si A meninggal, datang ke notaris mau bikin SKW. Bagaimana sikap notaris? Ya, ulangi lagi ya. A orang Tionghoa, pria, menikah dengan B orang Tionghoa, di catatan sipil punya anak satu. C. Selama perkawinan A dan B, A menjadi mu'alaf. Menikah dengan X, wanita muslim di KUA punya anak Y. Si A meninggal. Nah, datang nih ahli warisnya ke notaris mau bikin SKW. Apa yang notaris mesti perhatikan? Notaris boleh membuat SKW kalau seluruh ahli waris, baik dari ahli waris istri yang Tionghoa dan anak Tionghoa, maupun istri yang muslim dan anak yang muslim tadi, akur. Ya. Tapi kalau mereka sengketa, istri Tionghoa mengatakan prinsip perkawinan perdata monogami, monotunggal gami perkawinan. Jadi tidak bisa lagi menikah sebelum kawan nikahnya meninggal atau bercerai. Jadi tidak mengakui nih perkawinan daripada suaminya dengan istri yang muslim di KUA. Nah sebaliknya, istri yang muslim mengatakan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menurut agama sah, menurut ketentuannya. Jadi dia berhak juga. Oleh karena ada masalah itu, bagaimana solusinya? Ada putusan Mahkamah Agung nomor 26/1993. Akan diselesaikan oleh pengadilan yang terkait, ya, di mana kedudukan daripada para pihak. Dan nanti pengadilan akan memutuskan. Tapi kalau semuanya ada kesepakatan pembagian warisan, yang hadir siapa? Istri Tionghoa, anak Tionghoa, istri yang muslim, anak yang muslim 4 orang nih hadir, masing-masing seperempat. Kalau ada sertifikat di bawah BPN, BPN akan menolak, tidak akan menolak, langsung balik nama. Karena ini sepakat, gitu aja ya sebagai tambahan masukan aja. Baik, terima kasih Pak Win. Jadi nanti setelah selesai mungkin bisa ngobrol lagi dengan Jessica ya, Bu Jessica tentang barang yang akan ada, begitu ya. Bagaimana? Misalnya kita sudah bayar inden mobil, sudah bayar full ke dealer ya. Mobilnya sedang dibuat nih di pabrik nih. Jadi kita ada hak tagih toh, karena kita udah bayar. Nah itu barang yang akan ada tapi kita bisa agunkan karena kita udah melunasi harganya begitu. Anyway nanti kita ngobrol lagi Bu Jessica. Saya kira waktu sudah ini Pak Win ya, masih bisa terima satu pertanyaan atau kita cukup di sini? Begini, tadi kan serius sekali ya. Kita mesti lebih rileks. Jadi saya mau cerita nih. Ini titanya di kota Cilacap. Di pengadilan negeri ya, ada 2 terdakwa mau divonis sama pengadilan negeri, hakimnya tunggal. Di depan ada 2 terdakwa. Pak Hakim bilang,
Hari ini akan diputus vonis kepada dua terdakwa. Pertama, terdakwa yang bawa lari anak gadis. Yang kedua, terdakwa bawa lari anak kambing. Ya, perhatikan, yang bawa lari anak gadis siapa? Saya, Pak Hakim. Kamu divonis 3 hari. Tok. Yang bawa lari anak kambing siapa? Saya, Pak Hakim. Kamu divonis 3 bulan. Cetok. Lah yang 3 bulan bilang inyong ora terima Pak Hakim. Wong di Cilacap bilang saya bilang inyong. Inyong ora terima Pak Hakim. Kenapa kok 3 bulan? Pak Hakim bilang, ini sudah saya pertimbangkan dengan seksama. Kenapa yang bawa gadis kasih 3 hari? Tanggung jawab dikawin itu gadis. Kamu mau nggak kawinin anak kambing? Nanti dikasih diskon. Itu terjadi. Ini ada pertanyaan dari Zoom, Pak Win, yang mungkin yang terakhir ya, tetapi tidak terkait sama permasalahan kita di sini, Pak Win. Apa-apa ya? Dari Rosi Ananda Sitepu. Siang Pak, tidak menyinggung judul pembahasan materi pada hari ini. Apakah saham dengan dibuktikan akta jual beli saham dapat dijadikan salah satu objek jaminan utang piutang dengan jaminan dalam akta notaris? Pertanyaan, apakah saham dengan dibuktikan akta jual beli saham dapat dijadikan salah satu objek jaminan utang piutang dengan jaminan dalam akta notaris? Di dalam ketentuan mengenai saham, kita tunduk Undang-Undang 40 tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, pada saat seorang telah membeli saham, kita mesti tahu sejarah pembelian sahamnya sempurna tidak. Harus lihat pasal 57 ayat 1. Jual beli pemindahan saham harus dengan persetujuan organ RUPS ataupun organ yang lain. Jadi kalau PT, pemegang sahamnya 3 ABC. A jual sama B langsung nggak sah. Mesti ada RUPS dulu. Setuju nggak nih si A jual sama si B atau A jual sama X orang ketiga. Jadi sejarahnya mesti pelajari dulu. Kalau itu tidak sempurna, jual beli sahamnya tidak sempurna. Oke, sudah ada RUPS. Nah, buktinya apa? Ada daftar pemilik saham. Itu mesti dicatat. Nah, kalau sudah dia sebagai pemilik yang sah, dia boleh agunkan. Ada 2. Bentuknya secara fidusia boleh, secara gadai saham boleh. Itu jawabnya demikian. Nanti dijawab aja. Dia mantau kok Pak. Dia ikut mantau dari komputer. Oh iya. Jadi nanti dia supaya paham. Iya. Jadi waktu memiliki saham itu awalnya itu sempurna tidak gitu ya. Kalau nggak sempurna ya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sempurna mesti dibuktikan daftar pemilik saham. Itu aja. Oke. Bahkan sampai ke DPS-nya juga mesti kita perhatikan ya Pak. Harus ada. Baik. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya kira ini sudah pertanyaan terakhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bincang santai ini memang santai begitu ya Pak Win ya, dan tetap memberikan manfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Oke, kami akan kembalikan kepada Pak Beni sebagai pembawa acara, Pak Dr. Beni Jaya yang sedang menguji disertasi ini. Sambil menguji disertasi juga pembawa acara kita. Monggo Pak Ben, silakan. Kita kasih applause ke Pak Win sekali lagi ya. Iya. Boleh ya? Oke, nggak terasa 2 jam ya. 2 jam udah banyak ngobrol, banyak dengar, banyak filosofi yang kita bisa dengar dari terutama Pak Win ini. Saya sering ngobrol sama Pak Win, bisa sejam di telepon ya. Ngobrol dari ujung ke ujung, banyak cerita lah ini ya. Nah, jadi saudara yang notaris ALP, nah saudara bisa dapat kesempatan ngobrol begini, saya kira lebih mudah diterima ya. Jadi apa yang disampaikan itu bukan kayak di bangku kuliah, masih nanti ujian lagi, remedial lagi, waduh. Nah ini lebih santai udah ya, lebih santai ya, saya kira
kita bisa banyak belajar dari Pak Win hari ini. Dari panitia akan memberikan sedikit kenang-kenangan. Ibu Sulis akan memberikan kenang-kenangan kepada Pak Win. Mari Pak Win. Ini Ibu Sulis. Ibu Sulis ini juga notaris Jakarta Barat yang sedang menempuh 2 tahun terakhir masa. Belum pensiun kan Ibu ya? Belum, kurang dikit gitu ya. Nah, tapi beliau anaknya udah siap-siap. Jadi ini notaris senior yang pegang banknya ribuan. Wah, ribuan ya. Nah ini ya, ini. Nah berikutnya ucapan terima kasih, kenang-kenangan pada kandidat Dr. Simodio Sudarso, ya, akan diserahkan oleh ini Pak Alang, ya, ini notaris senior juga, tapi ini belum waktunya pensiun, ini masih panjang ini yang ini, ya, masih panjang, ya, oke, di agak depan biar kelihatan. Iya, terima kasih Pak Simon, iya. Ya, oke. Terima kasih saudara. Ya, saudara, nggak terasa udah waktunya makan siang ya. Ya, kita akhiri aja hari ini pertemuannya, saudara. Yang masih belum dapat piagam dan seterusnya, saudara, harusnya sudah disediakan. Silakan dicek. Di lain kesempatan, kalau ada waktu lagi, kita akan ketemu lagi dengan acara-acara dan topik-topik yang lebih menarik. Selamat siang, salam sehat semua. Iya, oke. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Iya. Tangan ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Yang mau ngobrol boleh ngobrol, jangan lama-lama ya. Jaga kesehatan. Ini malam minggu, yang mau ngapel juga masih banyak waktu ya. Oke, silakan. Yang mau nguji disertasi silakan dilanjut.